البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم Sholihin. Masih pembahasan apa ini, awal-awal bab 2. Iya, masalah taubah. Sekarang masuk ke hadis pertama ya. Tayyib. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Rawahul Bukhari. Demi Allah, sungguh aku itu, kata Rasulullah, benar-benar mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari itu lebih dari 70 kali. Rawahul Bukhari. Padahal Rasulullah adalah apa? Telah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Tetapi tetap beliau istighfar itu lebih dari 70 kali. Maka bagaimana dengan kita? Tentunya apa? Sebaiknya memperbanyak. Karena dosa kita sangat banyak sekali. Sebagaimana datang dari hadis siapa? Hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai para hambaku, sesungguhnya kalian itu membuat kesalahan baik di waktu malam ataupun waktu siang. Maka hendaknya kalian itu mohon ampun kepadaku agar aku mengampuni dosa kalian. Berarti kita disuruh untuk banyak istighfar. Barang siapa dia memperbanyak istighfar, maka dia akan beruntung. Sebagaimana datang dari hadis Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung orang yang mendapatkan di dalam lembaran amalannya itu istighfar yang banyak. Beruntung karena apa? Di akhirat dia akan selamat dari azab. Dan juga apa? Kalaupun dia sudah tidak punya dosa, maka derajatnya akan dinaikkan. Sebagaimana dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullah. Manfaat dari istighfar, kalau orang itu tidak berdosa, maka derajatnya akan naik. Sebagaimana yang kita lewati dari hadisnya siapa? Hadis Abi Hurairah itu. Seorang ayah derajatnya naik di dalam surga kalau dia adalah ayah yang soleh. Dengan sebab apa? Istighfar anaknya. Ketika apa? Ketika dosanya habis, ternyata istighfar masih terus berlanjut, maka derajatnya dinaikkan. Kalau istighfar itu adakah astagfirullahaladzim atau sempurna? Bebas, itu bebas masalah bagaimana lafaz istighfar. Tapi yang terbaik adalah sayyidul istighfar. Sebagai apa? Pemimpin istighfar. Dan itu yang disyariatkan untuk kita baca di waktu pagi dan sore. Yang dijamin dia akan apa? Masuk surga. Kalau dia mati waktu itu, dia akan masuk surga. Kita lihat di sini Rasulullah SAW memulai kalimat beliau dengan sumpah. Padahal beliau adalah as-shadiqul masduq. Ini dijelaskan oleh para ulama, apa itu? Jawazul halif min ghairi istihlaf. Boleh bersumpah walaupun tidak diminta. Walaupun apa? Ada dalil-dalil yang lain yang mencela orang-orang yang meminta, orang-orang yang bersegera bersumpah sebelum dia itu apa? Diminta sumpah. Tetapi dalil ini dan juga dalil-dalil yang lain lagi menunjukkan bolehnya demikian untuk apa? Litauqidil khabar, untuk memperkuat berita. Rasulullah walaupun beliau tidak bersumpah, beliau itu jujur. Tetapi di sini beliau sampai bersumpah, menunjukkan apa? Betapa besarnya perkara ini. Berarti ini menunjukkan betapa besarnya nilai istighfar. Walaupun dia itu ringan di lidah, tetapi apa? Dia itu berat sekali di timbangan amal. Rasulullah taukidnya dengan apa? Dengan sumpah. Kemudian taukid yang kedua dengan apa? Dengan lamul muzahlaqah. Untuk taukid juga la astaghfir. Kemudian taukid yang ketiga dengan apa? Dengan inni. Ini adalah apa? Harfu taukid juga. Jadi walaupun beliau itu di puncak kejujuran, ternyata beliau untuk menguatkan berita ini mendatangkan 3 penguat. Menunjukkan betapa besarnya perkara ini. Maka tidak boleh kita remehkan hadis yang pendek ini. Harus apa? Harus kita amalkan. Apa yang beliau inginkan di sini? La astaghfirullah, benar-benar aku mohon ampun kepada Allah. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Sebagaimana telah lewat penjelasan bahwasanya istighfar dan taubah itu idza ijtama'a iftaraqa, idza iftaraqa ijtama'.
Kalau mereka bersatu di dalam suatu kalimat, maka maknanya itu lain. Kalau mereka itu berpisah, cuma disebutkan taubat, maka istighfar masuk di situ. Atau hanya disebutkan istighfar, maka taubat masuk di situ. Maka sekarang dia disebutkan bersama-sama dalam satu kalimat, menunjukkan apa? Maknanya itu berbeda. Istighfar ini adalah apa? Qaulul lisan. Sementara at-taubah ini adalah gabungan dari apa? Taubatnya hati dengan amalan anggota badan. Yaitu apa? Dia berhenti dari dosanya, kemudian dia hatinya bertekad untuk tidak kembali kepada dosa tadi, dan dia apa? Menyesal. Kemudian beliau menyebutkan di sini astaghfirullah dan juga atubu ilaih, menunjukkan apa? Bahwasanya taubat itu dan istighfar itu kepada Allah. Ini bantahan kepada orang sufi yang mereka mohon ampunnya kepada apa? Kepada para masyayikh mereka. Dan juga bantahan kepada orang Nasara yang meminta surat pengampunan dosa kepada para qasawisah, kepada para pendeta mereka. Nanti dikasih bayar sekian infak, kemudian apa? Kemudian dikasih surat pengampunan dosa, sudah kamu bebas dari dosa. Dari mana dia tahu? Maka dibantah. Allah Ta'ala mengatakan, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Maka apa? Tidak boleh kita bertaubat kepada yang lain, tapi hanya kepada Allah. Maka disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Madarijus Salikin, termasuk dari syirik adalah apa? Bertaubat kepada masyayikh. Ini untuk membantah orang sufiyah, atau bertobat kepada syekh. Al-muhim, tobat kepada selain Allah disebutkan oleh beliau di dalam Madarijus Salikin. Tobat itu hanya pada Allah, bukan kepada yang lain. Kecuali kalau apa? Memang kita dosa kepada orang itu, ya kita mohon maaf kepada dia, dan kita disyariatkan untuk apa? Memaafkan. Orang yang terdolimi disyariatkan untuk apa? Memaafkan. Wa idza ghadibu hum yaghfirun. Kalau mereka marah, mereka mau memberikan ampunan kepada orang yang berdosa tadi. Maka dia akan apa? Pahalanya dicukupi tanpa batas oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau dia ingin membalas dengan balasan yang setimpal, maka dia tidak tercela. Kemudian disebutkan di sini dalam satu hari lebih dari 70 kali. Ini menunjukkan apa? Semangatnya Rasulullah SAW untuk mengamalkan ibadah jenis ini, yaitu ibadah istighfar. Bukan hanya cukup sehari 1 kali atau 5 kali, bukan. Bahkan lebih dari 7 kali, lebih dari 70 kali. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau bahkan apa? Istighfarnya dalam sehari lebih dari 1000 kali, kadang hampir 1000 kali. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Hadi di dalam kitab apa itu Al-Uqudud Durriyah fi Tarjumati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya beliau itu kalau mendapati suatu masalah dalam keadaan hafalan yang sudah luar biasa itu, kalau beliau merasa kesulitan, maka beliau apa? Beliau istighfar kepada Allah 1000 kali, atau terkadang lebih atau terkadang kurang, sampai kemudian merasa mendapatkan hidayah bahwasanya yang rajih adalah demikian dan demikian. Padahal beliau hafalannya luar biasa, sebagaimana disebutkan oleh di dalam biografi beliau oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, kada yastau'ib as-sunan. Hampir-hampir beliau itu menghafal seluruh sunnah, seluruh hadis. Tapi walaupun demikian apa? Dan bahkan beliau kalau mempelajari satu tafsir, satu ayat, beliau membuka 100 kitab tafsir. Kita paling berapa tafsir? Sudah mendapatkan satu aja sudah wah senang. Biografiku banyak, biografi namanya itu, marojikku banyak. Padahal baru berapa? Syekhul Islam sampai 100. Itu pun beliau bertopangnya kepada apa? Kepada Allah Ta'ala. Banyak ibtihal, kata Imam Az-Zahabi. Ibtihal yaitu betul-betul apa? Tadoruknya kepada Allah, bukan bergantung kepada kekuatan sendiri. Makanya beliau banyak istighfar. Kalau merasa sulit, beliau banyak istighfar sampai 1000 kali. Kenapa? Karena di antara faedah istighfar adalah menghapus dosa, dan di antara faedah terhapusnya dosa adalah apa? Cahaya taufik itu masuk. Dan pembahasan ini akan kita lewati di sela-sela syarah dari hadis-hadis ini tentang faedah-faedah dari istighfar. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.